Salam kerahiman. Hari ini 18 Maret, kita akan masuk ke hari yang keempat. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari keempat kita ambil dari 12:16 dan 12:17. Hari ini bawalah kepadaku orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal aku. Dalam sengsaraku yang pedih, aku juga memikirkan mereka, dan semangat mereka di masa depan meneguhkan hatiku. Benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. 12:17. Ya Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah terang seluruh dunia. Terimalah dalam hatimu yang Maha Rahim jiwa orang-orang yang tidak beriman, yang belum mengenal Engkau. Biarlah sinar rahmat-Mu menerangi mereka, sehingga mereka pun bersama kami dapat mengagungkan kerahiman-Mu yang mengagumkan. Dan jangan biarkan mereka tersingkir dari kediaman hati-Mu yang Maha Rahim. Kiranya sinar kasih-Mu menerangi jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan. Buatlah jiwa-jiwa ini mengenal Engkau dan bersama dengan kami memuji kerahiman-Mu. Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mata-Mu yang Maha Rahim kepada jiwa orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal Engkau, tetapi sudah direngkuh dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Tariklah mereka kepada terang Injil. Jiwa-jiwa ini belum tahu betapa besarnya kebahagiaan orang yang mengasihi Engkau. Berikanlah rahmat-Mu kepada mereka, agar mereka pun dapat mengagungkan kerahiman-Mu yang maha murah sepanjang segala abad. Amin. Itu yang akan kita bahas bersama-sama ya, hari keempat. Kembali Yesus minta kita untuk membawa jiwa-jiwa orang yang tidak beriman dan yang belum mengenal Tuhan. Jadi ada dua kelompok ya. Ada kelompok yang tidak beriman, tapi juga mereka yang belum kenal Tuhan. Karena dua kelompok ini, Yesus katakan, dalam sengsaraku yang pedih, dalam perjalanan jalan salibnya Yesus menuju Golgota, menuju kematiannya, Yesus juga memikirkan mereka. Coba bandingkan dengan kita. Kita peduli nggak sama orang yang tidak beriman, sama orang yang nggak kenal Tuhan? Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita juga peduli pada mereka. Orang yang tidak beriman, orang yang belum kenal Tuhan. Dan semangat mereka di masa depan meneguhkan hatiku. Setelah mereka menjadi orang beriman, setelah mereka kenal Tuhan, mereka akan meneguhkan hatinya Tuhan. Karena berarti orang-orang ini kenal Tuhan, kenal kerahimannya, dan punya kesempatan untuk diselamatkan. Itu yang menjadi harapannya Tuhan. Langkah berikutnya, benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Jadi dengan sangat bijaksana ya, Yesus menjelaskan kepada kita kenapa kita perlu berdoa untuk mereka yang belum beriman atau yang tidak beriman dan belum kenal Tuhan. Kalau kita lihat yang kemarin, langsung ya Yesus bilang, katakanlah, bawalah jiwa yang setia dan saleh dan benamkanlah. Tapi di sini hari ini Yesus dengan sabar memberikan penjelasan kepada kita kenapa kita perlu berdoa buat mereka. Kenapa kita perlu peduli buat mereka. Mereka yang tidak beriman pada Yesus. Mungkin karena mereka nggak tahu, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang memberikan informasi, nggak ada yang membuat mereka mengerti atau tahu hal tersebut. Jadi mereka tidak beriman, alasannya bisa karena mereka tidak tahu. Tidak ada yang bersaksi tentang Tuhan kepada mereka. Oleh sebab itu, mari kita mulai bersaksi pada mereka melalui kata-kata kita, melalui sikap, melalui tindakan kita bahwa saya punya Tuhan, Tuhan yang peduli, Tuhan yang baik, Tuhan yang menggerakkan hati saya, Tuhan yang Maha Rahim. Dan memang kita perlu menampilkan kerahimannya Tuhan. Baru mereka bisa tahu bahwa
Tuhan itu Maha Rahim. Dan yang kedua, memang ada orang yang memang tidak beriman itu bukan karena mereka tidak tahu, tapi memang mereka jelas-jelas menolak. Mereka menolak kabar gembira yang dari Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini kesudahannya adalah kematian. Mereka menolak Tuhan, kesudahannya kematian. Ada kelompok ketiga yang seolah-olah mereka percaya pada Tuhan, mereka mengabdi pada Tuhan, mereka melaksanakan firman Tuhan, tapi dalam praktek sehari-harinya mereka tidak bawa sifatnya Tuhan. Misalnya terjadi pembunuhan atau pembantaian atau ya hal-hal yang dia katakan saya seperti ini karena Tuhan, karena membela Tuhan. Tapi kalau dievaluasi lagi, apa yang mereka lakukan enggak sejalan dengan sifatnya Tuhan. Tuhan itu pengampun. Tuhan itu tidak menghukum, Tuhan itu pemurah, Tuhan itu berbelas kasih. Tapi yang mereka lakukan, yang mereka rasa bahwa mereka adalah laskarnya Tuhan, serdadunya Tuhan, tapi yang mereka lakukan enggak seperti apa yang diharapkan oleh bosnya, oleh Tuhan, oleh majikannya ya. Mereka berbuat sewenang-wenang, mereka merasa bahwa mereka paling benar, mereka mungkin ada yang mengancam ya. Nah, jadi ada orang yang tidak beriman ini ada 3 kelompok. Ada yang memang tidak tahu, ada yang memang tidak mau, ada yang seolah-olah mereka beriman tapi kata-katanya, tindakannya menunjukkan bukan orang yang beriman. Kita perlu mendoakan mereka. Kita perlu mohon ampun buat mereka supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Supaya mereka bertobat. Kalau Bapak Ibu punya buku ini ya, kita baca buku ini dari buku Pesta Kerahiman Ilahi. Di sana dikatakan lebih lanjut memang bahwa ada sekelompok orang yang memang betul-betul nggak mau menerima kebaikan Tuhan. Nah, belajar dari Yesus, maka kita nggak perlu membenci mereka. Tapi tadi saya katakan kita berdoa buat mereka, kita mohon ampun buat mereka. Seperti yang Yesus katakan di atas salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita berdoa buat mereka kepada Tuhan Yesus untuk orang-orang yang tidak percaya, yang tidak beriman. Kalau ini menjadi satu kebiasaan buat kita, terutama dalam doa koronka, tanpa kita sadari kita sedang mendorong orang-orang yang kita doakan ini untuk semakin hari semakin dekat dengan Yesus. Yang dituntut dari kita adalah sikap rendah hati, sikap mengampuni, dan juga terus berdoa buat mereka. Nah, di dalam nomor 1217 itu adalah ungkapan doa yang dikatakan oleh Suster Faustina. Kita baca lagi ya. Ya Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah terang seluruh dunia. Terimalah dalam hatimu yang Maha Rahim jiwa orang-orang yang tidak beriman. Itulah doa kita pada Tuhan yang belum mengenal Engkau. Biarlah sinar rahmat-Mu menerangi mereka, sehingga mereka pun bersama kami dapat mengagungkan kerahiman-Mu yang mengagumkan. Untuk mereka jadi tahu, maka marilah kita bersaksi tentang kerahiman Tuhan. Dan jangan biarkan mereka tersingkir dari kediaman-Mu yang Maha Rahim. Kiranya sinar kasih-Mu menerangi jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan. Mereka yang tidak beriman, mereka ya memang ada dalam kegelapan, karena kita tahu ya Yesus adalah terang dunia. Buatlah jiwa-jiwa ini mengenal Engkau dan bersama dengan kami memuji kerahiman-Mu. Jadi jiwa-jiwa yang kita persembahkan juga dalam doa kita bersama dengan kami. Jadi mereka juga menjadi bagian dari komunitas kita, bagian dari kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mata-Mu yang Maha Rahim kepada jiwa orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal Engkau. Tetapi sudah direngkuh dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Tariklah mereka kepada terang Injil
Jiwa-jiwa ini belum tahu betapa besarnya kebahagiaan orang yang mengasihi Engkau. Itu yang menjadi kerinduan kita, supaya mereka yang belum kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan dan bisa merasakan kebahagiaan seperti yang sudah kita rasakan. Bukan kita nikmati sendiri, tapi kita juga harap orang lain juga menikmati hal yang sama. Berikanlah rahmat-Mu kepada mereka, agar mereka pun dapat mengagungkan kerahiman-Mu yang maha murah sepanjang segala abad. Itu yang memang diharapkan oleh Tuhan, supaya seluruh dunia merasakan kerahiman Tuhan, memuliakan kerahiman Tuhan, memuji kerahiman Tuhan, dan menyembah kerahiman Tuhan. Agar dunia ini penuh dengan kerahimannya Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau
yang terjadi.